sebentar akan dibacakan oleh seorang penatua. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa mau memeliharakan anak-anak tebusan Bapa yang setia mengikut Engkau. Firman-Mu Kau sediakan agar menjadi pelita bagi kami dan suluh bagi jalan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena tanpa firman dan berjalan sendiri dengan berdasarkan pada pikiran dan perasaan sendiri, pasti kami tidak akan mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pada kesempatan ini, khusus di awal tahun yang baru, kami bertekad untuk senantiasa tekun mengikuti firman Tuhan. Namun tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan dan kekurangan ini. Sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, mengaruniakan Roh Kudus pada kami untuk menolong kami mengerti akan ajaran-ajaran yang Kau berikan kepada kami. Dan juga saat ini Bapa, kuasailah kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar pikiran maupun hati kami boleh terbuka, menyambut akan firman Tuhan dengan sukacita dan rendah hati. Dan kami juga bertekad untuk menerima pesan Tuhan untuk dilaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, di rumah, di gereja, dan di masyarakat. Bapa, inilah permohonan dan janji kami. Dengar doa kami yang kami minta demi Kristus, Tuhan, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah saudara pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, setiap tahun baru selalu merupakan momentum yang baik untuk memulai sesuatu pembaharuan. Betapa tidak, untuk memperbaharui yang rusak atau untuk memperbaharui yang belum baik. Dan biasanya saudara, di awal tahun baru ini kita menandai pembaruan itu dengan memakai baju baru. Ya. Namun agar supaya kita bisa melakukan pembaharuan yang tepat dan mengena, tentu harus kita awali dengan suatu introspeksi diri akan masa lalu kita di tahun lalu yang lewat. Sehingga apa yang hendak kita perbaharui tepat guna dan betul-betul mendatangkan pembaharuan yang diharapkan. Saudara-saudara sekalian, sayang bahwa di negara kita ini seringkali saudara, kita melihat ada sesuatu yang segera perlu diperbaiki dan diperbaharui, tetapi menunggu terjadinya kecelakaan dulu. Jalan yang berlubang besar dibiarkan berhari-hari, baru setelah ada orang atau kendaraan kecelakaan, buru-buru diperbaiki. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita tadi berupa suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi yang mengandung satu pesan yang sangat jelas dan tegas. Dan ini dikatakan mengenai penghakiman terakhir. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa pada penghakiman terakhir akan ada pemisahan. Di sebelah kanan domba-domba, di sebelah kiri kambing-kambing, saudara. Saya ingin bertanya pada saudara, siapa yang mau menjadi seperti kambing? Tidak ada. Berarti saudara sekalian mau menjadi seperti domba, betul?
Nah, kalau saudara-saudara mau menjadi seperti domba, perhatikan baik-baik akan pesan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menentukan apa saudara akan dikategorikan sebagai domba yang diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan Allah atau tidak. Saudara-saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, jelas dari pembacaan kita tadi, saudara, bahwa perbuatan baik, perbuatan kasih, dan utamanya kepada mereka yang kecil, yang hina itu, itulah yang diharapkan dari domba-domba. Mari perhatikan bacaan kita tadi, Matius 25 ayat 34 dan 35. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Saudara, itulah yang dipesankan Tuhan Yesus. Perbuatan nyata, konkret, perbuatan baik, perbuatan kasih, utamanya ialah kepada mereka yang hina. Saudara-saudara sekalian, apakah ini berarti bahwa iman tidak perlu? Tidak, saudara. Iman tetap perlu. Seperti pesan Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi biar bagaimanapun saudara, iman tetap akan menjadi dasar keselamatan. Namun pertanyaannya saudara, iman macam apa? Kualitas iman yang bagaimana? Jadi apa saudara yang dipesankan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini adalah hendak melengkapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat 17 yang mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, ini kita harus mempunyai iman yang hidup, bukan iman yang mati, saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang beriman inilah, dan yang kualitas imannya adalah hidup, adalah mereka yang dikategorikan sebagai domba-domba yang berhak untuk memperoleh kerajaan Allah. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, berbicara tentang orang miskin di negeri kita ini, dan juga mereka yang terhitung hina, mengingatkan kita secara beberapa waktu yang lalu pernah terjadi konflik antara pemerintah dengan kaum ulama di Indonesia. Masih ingat saudara? Yaitu mengenai jumlah orang miskin di Indonesia ini. Sehingga ada pernyataan yang cukup pedas dari kaum ataupun para alim ulama Indonesia bahwa pemerintah telah berbohong mengenai jumlah orang-orang miskin di Indonesia.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya mengenai jumlah itu adalah relatif. Tergantung ukuran orang miskin itu apa. Tadi pagi saya mendengar berita bahwa sekarang ini di Amerika ada 46 juta orang yang dikategorikan miskin. Tetapi mereka tetap mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Masalahnya saudara ialah orang miskin yang banyak ini, apakah benar-benar ditangani dengan baik? Oleh siapa? Bagaimana? Saudara, pembangunan ekonomi di negara kami ini akhir-akhir ini memang puji syukur dapat berhasil dengan baik. Kita tidak dilanda krisis meskipun di Amerika dan Eropa terjadi krisis yang mengerikan. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang kaya menjadi semakin kaya. Dan orang-orang yang golongan menengah semakin banyak. Betapa tidak, di jalan-jalan mobil-mobil makin banyak. Apalagi sepeda motor makin menyemut, saudara. Luar biasa. Akan tetapi, akibatnya ialah kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin lebar. Sebab mereka yang kurang pengetahuan, yang kurang pengalaman, yang tidak mempunyai keterampilan, dan yang tidak mempunyai akses pada sumber dana atau modal, tidak berdaya dan semakin terpuruk. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Apakah ini hanya tanggung jawab pemerintah? Ataukah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia? Terlebih juga kita yang mengaku diri sebagai orang-orang beriman yang menikmati berkat-berkat Tuhan. Contoh sederhana, saudara, bagi keluarga yang berkecukupan sebetulnya bisa membuka lapangan kerja dengan merekrut seorang atau beberapa orang pembantu. Bagi mereka yang mempunyai usaha rumahan, bisa merekrut tenaga-tenaga pembantu untuk membantu pekerjaan dan membagi rezeki. Di waktu lalu beberapa tahun ini, saudara, Komisi Dewasa kita telah berusaha dalam hal ini, diawali dengan menerbitkan 2 bulan sekali buletin bursa kerja, dilanjutkan dengan job fair, dan kemudian ada pelatihan dan bimbingan mereka yang ingin mulai berusaha. Puji syukur, saudara, ratusan anak-anak muda telah tertolong dan patut dikembangkan, saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini ada berita mengejutkan, semacam terobosan dari Wakil Gubernur Jakarta yang mengatakan kalau dinas kebersihan di Jakarta ini tidak mampu, dia akan merekrut para pemulung untuk membersihkan sampah-sampah di sungai-sungai dan sebagainya dengan menggaji mereka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan tadi dalam ayatnya yang ke-40. Mari kita baca. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara sekalian, kita barusan merayakan Natal dan diingatkan akan kedatangan Yesus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan di istana, bukan di hotel berbintang 5, tetapi justru di kandang binatang di tempat orang-orang miskin. Karena memang dia datang untuk menolong mereka. Yesus Kristus datang mengidentifikasikan diri dengan mereka yang papa, yang miskin, yang kecil, yang hina. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan terhadap mereka, Yesus katakan, itu kamu lakukan terhadap aku. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, kita semua adalah orang yang beriman. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Betapa sering kita berpikir picik dan sempit mengenai pelayanan kasih kita. Sepertinya kita sudah melayani Tuhan jikalau kita terlibat dalam partisipasi pelayanan di gereja, apakah sebagai pendeta, sebagai penetua, sebagai komisi, sebagai panitia, paduan suara, vocal group, dan sebagainya. Oh, itu sudah saya melayani Tuhan. Memang, betul. Tetapi apakah sejauh itu kualitas iman kita? Perbuatan iman kita? Saudara-saudara sekalian, kita terpanggil untuk peduli justru kepada mereka yang paling hina ini. Semoga tahun baru ini memberikan kesempatan kepada kita, saudara, untuk kita memperbaharui akan pelayanan kita, program-program kita, dan teristimewa barangkali program kesaksian pelayanan kita, agar kita lebih kreatif dan agar kita lebih merencanakan program yang relevan dan yang sangat dibutuhkan, dan bukan itu saja. Saudara-saudara sekalian, baru-baru ini saya mendapatkan jurnal Koperasi dan UKM yang diterbitkan oleh Suara Pembaruan. Dan saya tertarik, saudara, karena dikatakan di sini bahwa koperasi pemecah masalah ketenaga kerjaan. Semoga, saudara. Tetapi yang lebih penting lagi, saudara, ialah dinyatakan bahwa baru-baru ini telah lahir Undang-Undang Perkoperasian yang ke-17 membaharui undang-undang sebelumnya. Dan saudara, rupanya dalam undang-undang perkoperasian yang baru ini, sasarannya bukan hanya sekedar membangun ekonomi, tetapi sasarannya adalah lebih jelas, membangun ekonomi si mikro, si kecil, dan si menengah. Mungkinkah ini yang akan menjawab tantangan di negara kita? Sejauh mana, saudara, kita menanggapi hal ini? Sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang beriman, barangkali perlu kita mempelajarinya. Dan di mana perlu mensosialisasikan undang-undang ini justru kepada mereka yang kurang berdaya, agar kita bisa membantu memberdayakan mereka.
kita memang harus mendoakan agar supaya gerakan perkoperasian untuk si mikro, si kecil dan menengah ini berhasil. Tetapi apakah cukup kita hanya mendoakan? Barangkali kita perlu juga harus bertindak, melakukan sesuatu yang nyata. Sebab seperti pesan Tuhan Yesus tadi, saudara, saya ingin mengingatkan, bukan menakutkan. Walaupun saya sendiri juga takut ketika merenungkan pembacaan kita tadi, ayatnya yang terakhir, saudara. Mari kita baca ayatnya yang terakhir. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah ini saudara, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wahai saudara, saya harap kita serius memperhatikan ini. Jangan hanya sekedar menjadi bacaan, jangan sekedar hanya menjadi pengetahuan, tetapi ini adalah suatu tuntutan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian tadi menghendaki dikategorikan sebagai domba-domba yang berhak masuk kerajaan Allah. Saya juga. Tetapi wahai, dengan peringatan ini, oleh karena itu saudara, marilah kita merenungkan, baik pribadi, keluarga, maupun bersama sebagai gereja ini, menanggapi akan pesan firman Tuhan di hari ini. Dan biarlah kita boleh menjalani tahun yang baru ini dengan memperharui juga pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita, bahkan juga upaya dan usaha kita, baik pribadi maupun bersama, agar supaya kita betul-betul menyongsong hidup kita yang kekal dan bukan sebaliknya. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa menyambut tahun yang baru dalam kebaktian tahun baru, saudara, kami keluarga hamba-hamba Tuhan di GKI Pekanbaru ini yang jumlahnya sekarang sudah menjadi 33 ini, berkembang, akan memuji Tuhan dalam suatu paduan suara. Dan paduan suara yang pertama ini berjudul Keluargaku adalah sorgaku. Mari saudara ikuti bersama.